sangat serius. Tolong jangan salaman dari sana, bro. ya. Akan bersalaman ya, kepada khalayak. Ketika ditanya siapakah Ratu Adil, jagonya berkokok memanggil matahari di pagi hari lalu pergi mengais nasi. Mana yang lebih dulu terbangun, jagonya atau matahari? Tiada dia peduli. Ya, ceritanya memang saya sudah tahu Romo lagi menerjemahkan bukunya yang menjadi tesis Romo waktu di Jerman dan baru bisa diterjemahkan sekarang ini. Jadi Romo selalu bercerita bahwa saya lagi menerjemahkan bab demi bab dan saya tidak mengerti. Setelah itu saya memang sudah kenal dengan Ubruk sudah 10 tahun lebih dan Ubruk melukis di tempat saya. Waktu dia lukis pertama itu tentang ayam, saya kirim ke Romo. Romo bilang, wah kok sama ya dengan pemikiran saya tentang buku Ratu Adil yang isinya dia minta Ubruk gambar, drawing, sama lukis. Jadi saya bilang, ya kok sama ya, jadi bagaimana kalau Romo bilang kita kerjasama untuk membuat Ohana membackup Ubruk dan Romo supaya ini terjadi dalam jangka waktu yang singkat karena buku Romo juga sudah hampir selesai. Saya bilang, oke, Romo, saya bersedia dan saya sangat senang karena ini adalah buku Romo yang tentang Wong Cilik, tentang ramalan Jayabaya sampai macam-macam, contohnya bab 1 sampai 9 yang menurut saya masih aktual untuk sekarang. Maka itu waktu saya beberapa waktu bulan Oktober itu saya pergi ke Eropa dan saya mau menapak tilas waktu Romo bikin itu bagaimana sih 7 tahun menulis dalam bahasa Jerman tentang Jawa. Dan menurut saya itu saya sangat terkesan karena tempatnya sunyi, tenang, dan kalau sendiri memang sepi. Dan saya pulang, saya bilang oke, saya ikut Romo, saya mau. Kemudian Ubruk, saya bilang oke Ubruk, kita mau bikin menurut Romo aja. Yuk melukis bebas, gaya apa yang Romo minta, terserah apa aja. Jadi saya bilang sama Ubruk, kalau ini waktunya sudah sangat mendesak karena bukunya sudah hampir selesai dan harus dicetak. Jadi saya mengatakan Ubruk, I'm sorry, saya harus mengurung kamu pingitan di tempat saya di Jakarta supaya kamu fokus. Saya bilang Ubruk, kamu harus fokus
fokus dan fokus, jangan pikirin yang lain. Dan itu semua lukisan dijiwai. Tiap kali saya ke sana pasti saya komentar, karena saya bilang, "Oh bro, ini buku sejarah. Kamu harus bikin yang paling bagus." Dan sebagai kolektor yang saya senang, saya mau lukisan itu pun kalaupun nggak sama-sama masih bisa dinikmati sebagai satu sendiri-sendiri. Ya begitulah yang terjadi. Kita bikin lukisan itu selama 1 tahun. Memang pertemanan Ibu Teli dan Ohana dengan Romo sudah lama sekali. Tentu beliau adalah seseorang yang sastrawan yang menulis banyak sekali buku. Saya juga suka membaca. Salah satu yang saya paling suka sebenarnya Akhir Kata-Kata. Nah, ketika buku Ratu Adil itu kebetulan posisinya Ubruk sedang ada di Ohana Gallery. Dalam hidup mungkin ada yang kebetulan dan tidak ada yang kebetulan seperti air mengalir. Kemarin udah lama saya tidak pergi ngajak Mami dan Andrew kita bertamasya satu keluarga. Itu ke Eropa karena kebetulan sih ke Austria ya lebih tepatnya, juga ke Swiss karena saya mempunyai teman di sana. Karena saya mau ajak Mami, ayo yuk kita berpetualang sedikit, jadi kita naik kereta. Kan nanti kalau sudah tua berpikirnya pasti lebih susah untuk banyak jalannya. Kita mulainya misalnya dari Swiss, kenang-kenangan Ubruk yang ironis juga ya, semuanya berhubungan karena tiket pesawat Jakarta kan ke situ. Lalu ya untuk menghemat pasti kita habis itu kita pergi ke Munchen dulu. Ke Munchen karena ada Oktoberfest, adik saya suka minum bir. Dan Romo selalu bilang itu universitas saya di situ dan punya banyak kenangan di situ. Nah, ketika di Munchen, saya iseng aja, "Mam, kita ke tempat sekolahnya Romo Sindu yuk," gitu loh. Jadi kita pergilah ke University of Munich, namanya Philosophy School. Ya tentu sudah berubah ya tempatnya. Saya bercandain Mami karena Mami kan berjuang untuk ngajarin saya sekolah, jadi saya tulisannya tuh kayak sending mom to school gitu. Terus ini Mama kan bilang ini nomornya segini, itu emang ada tempat Jesuitnya ya. Jadi kayak kalau saya foto-foto gitu loh. Jadi nggak sengaja aja gitu kita ke situ. Oh tempat Romo dulu di sini loh. Dari situlah napak tilas. Lalu pergi juga Romo pernah cerita, kalau gitu jangan lupa mampir ya ke satu gereja yang di tengah kota. Waktu dulu saya kalau saya sulit hidupnya atau lagi lagi stuck, saya suka berdoa situ ada Ibu Maria Hitam. Kita pergi ke sana juga. Jadi dan ada lagunya tersendiri ya. Menurut saya itu ya dibilang kebetulan tapi tidak, itu napak tilas yang sebetulnya tidak terpikirkan. Di saat yang bersamaan, memang Ubruk sudah pernah diberikan pekerjaan itu. Dia ada bergambar di Galeri Ohana ketika saya pergi itu. Udah ada gambar, tapi tidak dengan obsesi ini harus gambar ini, bukunya ini, enggak gitu loh. Saya selalu kasih dia 2 atau 3 kanvas. Kadang-kadang bosan sama satu bisa bikin 1. Ketika belum mengerti tentang buku beratnya itu, tidak tahu tentang ramalan Jayabaya, dan itu ada disertasi yang kan belum ditranslate ya ke bahasa Inggris, ini apa ya gitu ya, tidak ada yang bisa menerangkan. Lalu Romo hanya menceritakan itu adalah tesis teologi 6 tahun yang paling sulit untuk dilakukan. Oke, saya masih tidak mengerti di saat itu. Oke, kita pulanglah. 10 hari daripada itu sebelumnya, Ubruk juga pernah dibilang, Ubruk ada buku A3-nya untuk semua ilustrasinya Romo. Dia mengerjakan hanya dengan rotring, dengan teknik hatching, dan yang sepertinya sangat amat mudah dan nggak stres-stres amat gitu, kayak kayak sketch aja. Jadi dibawa seperti nyantai dan tidak terbawa pemikiran yang sulit-sulitnya. Malah saya sendiri nggak ngeh, karena saya nggak ngawasin Ubruk dan tidak ada yang mengipit Ubruk. Dia bebas dan dia juga fokus, tapi ya nggak dolan-dolanan banget. Ubruk juga bergaul banyak dengan pegawai-pegawai saya, misalnya jam 8 sampai jam 5 mereka kerjakan konstruksi. Jadi Ubruk bangunnya lebih pagi, jam 8, habis itu jam 12 mau ikut makan siang, dia break.
Jadi karena di Ohana juga pegawainya udah puluhan tahun ngikut juga, jadi kan perasaannya mirip-mirip dan dia juga udah merasa nyaman. Ubruks datang itu jadi proses 1 tahun tuh bukan 1 tahun di dalam Ohana aja, ada pulang pergi. Ketika Ubruks menggambar, kecepatan gambarnya tuh sangat luar biasa. Saya pribadi cuma datang pagi, Brooks apa kabar, bikin apa gitu kan, oke. Ya saya tidak mendikte apa yang dia mau menggambar ketika saya tahu Ratu Adil, karena saya belum mendapatkan buku Romo, jadi saya tidak mudah. Saya cuma berpikir ini gambar-gambar berat sekali ya secara komersial untuk diperdagangkan, karena itu tentang penderitaan. Orang pun mulai dari kecil sampai menjadi besar tidak mau teringat penderitaan, maunya yang lebih happy lah, lebih ceria gitu. Jadi kurang lebih sebetulnya mengalir dari dia sendiri. Penafsirannya adalah Romo ada teks atau teleponan sama Ubruks. Bingung karena kan saya nggak tahu, maksudnya bukunya belum dapat ya, dia punya teksnya, ceritanya Ayam Jago seperti apa. Ketika saya melihat Ayam Jago dan Banteng, dalam otak saya, oh ini udah mau politik nih. Ayam kan berarti suka ngadu aja ayam, jadi ini tentang politik. Banteng ya seperti satu partai saja. Juga ada tentang petani dan Marhem tentang Soekarno. Itu juga oke. Romo kan bilang maksudnya tidak berani memberikan kepada Ohana karena ini berat. Dan saya akui secara komersil saya sampai bingung, ini gambar nih siapa yang mau beli juga ya, maksudnya yang daripada yang lain, Samin gitu loh. Akhirnya saya membaca, baru saya mengerti. Saya diceritain oleh Romo bahwa ayam itu sebetulnya adalah simbol pengharapan. Karena kalau di kampung, misalnya ada yang lebih tenar atau keluarganya lebih berada, tapi memiliki ayam jago yang disayang-sayang, itu ada di dalam buku Epilog Romo Sindu Ramalan Jayabaya, silahkan dibeli di Gramedia terdekat Anda. Diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama. Jadi salah pengertian saya kira cuma ngadu ayam, tapi bukan. Tapi itu adalah pengharapan, ayamnya disayang, berarti ayam jago itulah harapanku. Ketika saya lihat Banteng, saya kan berpikir itu tentang partai politik. Ternyata salah, ternyata memang ada adat istiadat untuk membantengi. Oke, ketika saya melihat yang Soekarno itu, greetings to farmer itu karena Indonesia sudah merdeka pada saat itu, di saat itu saat bahagia di mana bangsa kita maju, lalu di situ juga banyak kelimpahan makanan sampai biasanya kan itik-itik itu nggak dikasih dekat sama palawijanya atau karung-karung berasnya, tapi itu suatu seperti bisa loh bangsa ini sampai di situ. Itu kan cerita terakhirnya daripada buku. Itu adalah sejarah yang sudah terjadi.
karena ini sejarah bangsa Indonesia dan kita itu harus bangga karena dari dulu orang Indonesia, orang kita tidak mau dijajah oleh siapapun. Jadi aku harapannya supaya Ubruk juga sebagai pelukis bisa lebih mendalami bidangnya. Dan saya juga senang bahwa lukisan ini akan dikoleksi oleh Ohana Gallery secara keseluruhan. Jadi bukan sendiri tapi sekaligus, kurang lebih begitu. Harapan saya adalah meski kita semua itu punya keyakinan dan kepentingan yang berbeda-beda, tapi seperti Romo bilang, siapa yang memegang kekuasaan akan hancur dengan kekuasaan itu sendiri. Mbok ya, ketika menjalani hidup, ingat jangan sampai menginjak orang yang tak bersalah. Jadi pesannya saya mungkin bukan hanya melihat gambarnya saja atau kata-kata yang lebih gampang diceritakan, tapi lebih mengerti dan belajar daripada sejarahnya. Lalu untuk masa depan bangsa memutuskan bukan hanya karena si A bilang apa atau di YouTube ada apa, tapi sedikit membaca, mengerti sedikit sejarah, baru bertindak dan memilih yang sesuai untuk bangsa ini.